wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas semua nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Nikmat dunia, kesehatan, juga waktu luang, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, dan nikmat-nikmat dunia yang lain. Begitu juga nikmat agama, yaitu nikmat akhirat. Dijadikan kita seorang muslim, dan ini sebesar-besar nikmat dan karunia. Dijadikan kita seorang muslim, mukmin, mendapatkan anugerah hidayah dan taufik, kemudahan dalam beramal saleh, termasuk kemudahan kita di dalam menuntut ilmu, belajar, mempelajari agama kita yang mulia ini, dan termasuk juga adalah kemudahan kita dalam melangkahkan kaki kita menuju ke majlis ilmu ini dan di rumah Allah yang mulia ini. Tentu dari dua nikmat tersebut, nikmat agamalah yang paling utama, yang paling mulia, yang harus lebih kita bersyukur atasnya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan untuk bisa berkumpul kembali dan ditakdirkan untuk bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini. Majelis ilmu, majelisnya hamba-hamba Allah yang saleh, baik itu dari jenis manusia maupun malaikat, dan insya Allah jin-jin baik pun ikut hadir bersama kita ini, insya Allah ta'ala. Tapi yang jelas para malaikat insya Allah datang, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak lain adalah untuk kita beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi dan meridhai majelis kita ini, dan kita semua yang bersimpuh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumiddin. Akhi fillah, azanillah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Masih dalam pembahasan salat berjamaah. Betul ya? Salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa poin penting dalam masalah salat berjamaah. Di antaranya adalah
tidak ada salat apabila telah dikumandangkan iqamah kecuali salat wajib. Kalau sedang salat sunnah dibatalin, apalagi memulainya. Sudah kita bahas. Kemudian keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Allah akan tulis untuknya 2 baro'ah, yaitu pembebasan. Pertama, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat kemunafikan. Ini sudah kita bahas. Kemudian poin yang telah kita bahas juga, apabila seseorang niat ke masjid salat berjamaah ternyata udah bubaran, maka salatlah tetap di masjid itu dan Allah akan tetap memberikan pahala berjamaah, tidak mengurangi sedikit pun pahala berjamaah. Ini sudah kita bahas. Kemudian apabila kita masuk ke jamaah, ya, shaf, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud, imam duduk kita duduk. Jangan menunggu imam sampai berdiri, ya. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam, seperti itu. Dan ini pun sudah kita jelaskan. Kemudian kapan kita dianggap mendapatkan rakaatnya imam? Jawabannya ketika mendapatkan rukuknya imam. Imam rukuk, kita ikut rukuk, berarti kita dapat rakaatnya imam, ya. Ini pun sudah kita jelaskan. Kemudian orang yang barang siapa yang rukuk di luar shaf, nah ini sudah kita bahas, boleh ya, tapi jangan seperti itu. Artinya kalau kita mau ke masjid jangan buru-buru, maksudnya begitu ya. Jangan buru-buru, jangan gerusak-gerusuk, tergesa-gesa, lari sono lari sini, montang-manting sono sini, sehingga ketika masuk shaf tersengal-sengal, ya, napas tidak teratur, sehingga mengganggu kekhusyuan dia sendiri dan kekhusyuan kaum muslimin, dan itu jelas mengganggu dirinya sendiri dan kaum muslimin. Kalau dapat rakaat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya tinggal nambahin saja, kan begitu. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang terakhir pembahasan kita ini kalau tidak salah. Poin berikutnya adalah ma yu'maru bihil imamu minat takhfif. Diperintahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya. Betul gitu ya terjemahannya, kurang lebih. Diperintahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya. Meringankan sholat ini terkadang orang itu, imam itu mengikuti makmum. Pinginnya makmum itu cepat apa lama? Pinginnya cepat aja, iya jelas cepat. Nah, maka bagi imam itu tidak boleh mengikuti kehendak makmum. Wah, kalau nggak cepat ntar digulingkan nanti, ya, digulingkan, nggak jadi imam lagi, maka turun derajatnya nih. Akhirnya pendek-pendek terus gitu kan, dari awal sampai akhir. Atau memang apalannya cuma segitu-gitu aja ya. Tetapi takhfif ini meringankan sholat ini tentu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya,
sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Umumnya sholat Nabi itu panjang, umumnya ya. Dan enggak juga sih, tergantung sholat apa gitu kan. Tapi yang paling panjang beliau sholat apa? Sholat subuh, jelas. Dan ada ayat-ayat, surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat subuh, ketika sholat isya, maghrib, asar, zuhur. Itu ada ayat-ayat atau surat-surat khusus ya yang dibaca oleh Nabi SAW. Terkadang panjang, terkadang pendek. Tetapi pada umumnya beliau ya panjang ya. Panjang menurut kita mungkin panjang banget gitu ya. Tapi pendek Rasul itu mungkin bagi kita mungkin panjang gitu kan. Kalau bagi Rasul panjang itu kita panjang banget. Tapi kalau pendek panjang. Ala kulli hal takhfif ya, meringankan dianjurkan bagi imam untuk meringankan salat. Itu ringan di sini adalah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi terkadang kita dianjurkan untuk meringankan, memendekkan bacaan atau memendekkan salat. Ketika makmum itu ada misalnya orang makmumnya ada yang sakit, ada orang-orang tua, kemudian ada anak kecil yang menangis, maka ini pinter-pinternya imam, ya sudah, kalau begitu saya ringankan saja. Ya, kalau aku percepat saja. Berarti kalau tidak ada yang disebutkan tadi, orangnya ya sehat-sehat semua, terus tuanya juga tua seger gitu ya, tua seger. Ya sudah, ikuti sunnah Nabi SAW ya. Kalau maghrib biasanya Nabi itu membaca surat apa yang pendek-pendek. Kalau isya itu agak panjang. Kemudian kalau subuh panjang. Itu biasa seperti itu. Kalau tidak ada yang disebutkan tadi itu, berarti itulah kembali kepada asal, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi akhi ya, di zaman kita sekarang ini kebanyakan dari saudara-saudara kita pingin itu ya paling enak ya cepat gitu kan, cepat gitu ya. Tapi jangan ikuti imam. Taib, dalilnya mana? Bahwa kita dianjurkan atau imam dianjurkan untuk meringankan salat, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami salat, jadi imam nih ya, falyukhaffif, ringanin. Ya, ringankan gitu ya, ringankan. Kalau jadi imam, ringankan. Fa inna fihi mudhaif, karena di dalam jamaah itu ada orang dhaif, lemah, tidak mampu berlama-lama berdiri, tidak mampu berlama-lama sujud. Ya ringanin kalau begitu. Berarti ini kan cerdas-cerdasnya siapa? Imam, pandai-pandainya imam. Makanya nanti kita disebutkan di sini siapa mereka orang yang berhak menjadi imam. Di antaranya adalah yang faqih, faqih tentang makmum. Ini makmumnya siapa ini? Nah gitu. Kalau ada yang ini berarti begini, kalau ada yang begitu berarti begitu. Begitu. Ya, Masya Allah. Karena di antara mereka ada orang yang dhaif, lemah. Was-saqim. Saqim itu sakit. Al-kabir, tua. Lemah, sakit, tua. Dan disebutkan dalam riwayat lain, Nabi ketika mendengar ada anak yang menangis, ya, maka beliau mempercepat.
Ya. Nabi ketika sholat ngimami kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Para sahabat dengar ada anak yang menangis, maka beliau mempersingkat sholatnya. Nah di sini pun demikian, itu perbuatan Rasul ya, perbuatan Rasul, dan ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila dia sholat sendirian, perpanjang sekehendaknya. Nah, sudah kalau sendirian yo sekehendakmu, mau panjang yo sepanjang apapun monggo silakan. Berarti ini untuk para yang sholat di rumah ya. Nah. Atau laki-laki yang misalnya sholat di rumah, sholat sunnah tuh, ya sholat sunnah panjangin. Atau lagi ada udzur, ya, dipanjangin. Monggo silakan. Masya Allah ya. Dan inilah idealnya seperti itu. Idealnya itu seperti ini. Berarti pada asalnya adalah kita mengikuti sunnah. Kadang panjang, kadang pendek, kadang ini, kadang ini. Tapi kondisi ketika ada orang lemah, orang sakit, tua, atau ada anak yang menangis, peringan, dan kalau sholat sendiri monggo perpanjang. Jangan dibalik-balik. Kebanyakan dibalik-balik ya. Di imam panjang gitu, kalau sendiri apa lebih panjang gitu. Ya Allah a'lam ya. Nah itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini nggak ada masalah insya Allah ya. Berarti ini tugasnya imam, tugasnya imam. Kalau makmum kan ikut aja sama imam ya, ikut saja sama imam. Tapi kalau kita jadi makmum, imamnya panjang ya memang itulah bagus, utama, dan jangan dehem-dehem mulu ya. Panjang dikit udah resah gelisah gitu kan. Enggak usah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Italatul imami raka'atul ula. Imam memanjangkan rakaat yang pertama. Dan ini tidak hanya imam ya. Masuk di dalamnya siapa? Sendiri. Imam dan yang sholat sendirian. Kalau makmum jelas mengikuti imam, berarti kan kembali kepada imam ini. Nah disunahkan bagi imam atau sholat sendiri, rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Dan ini kaidah, dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara sunnah-sunnah apa? Sunnah-sunnah sholat ya. Nah, sholat sunnah diantaranya menjadikan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Berarti rakaat yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran ya. Ali Imran itu Al-Baqarah lebih panjang ya? Iya lebih panjang dari Ali Imran. Nah ya sudah itu. Dijaga itu, dijaga. Insya Allah ya. Atau ina ya. Rakaat yang kedua ina. Insya Allah. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Tapi dan inilah apa namanya ya, ketahuan nih imam ini pernah faqih apa enggak gitu loh. Paham atau enggak itu dari sini nih. Kadang-kadang sering kita menjumpai imam itu rakaat pertama pendek, kedua loh kok panjang gitu. Ini kan kebolak-balik ya. Oh berarti tandanya nih imam perlu belajar lagi tentang masalah sholat, fikih sholat, khususnya fikih imam. Ada itu fikih imam, bagaimana menjadi imam itu. Belajar lagi tuh. Dan kalau tuh imam seperti itu atau yang rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua, insya Allah dia itu faqih, ya paham masalah sholat. Dan ini penting ya, khususnya bagi para pengurus masjid ya, harus tahu paham nih siapa yang berhak menjadi imam, dan itu untuk kemaslahatan semua, kemaslahatan imam, kemaslahatan makmum. Jangan sampai
pengurus masjid itu misalnya menjadikan imam itu orang yang nggak disenengin sama makmumnya kan gitu. Tentu nggak disenengin ini bukan masalah duniawi ya, tapi masalah sholat, bacaannya belepotan, kemudian nggak paham tentang fikih imam, fikih sholat, bacaannya ini, bacaannya itu, kemudian amaliyah kesehariannya pun demikian, ya, amalan kesehariannya itu nggak menunjukkan dia itu seorang imam gitu kan, tidak menunjukkan dia itu seorang imam, tidak menunjukkan dia seorang yang mengenal sunnah. Nah, biasanya orang seperti itu nggak disukai sama orang-orang yang paham tentang agama. Maka masya Allah ya, ini penting untuk diperhatikan. Taib, dalilnya mana? Kalau rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua adalah hadis Abi Sa'id qala laqad kanat salatu dhuhri tuqam. Kayaknya udah kita baca dah ini ya. Belum ya? Belum. Laqad kanat salatu dhuhri tuqam. Salat zuhur sudah ditegakkan ini. Jadi Nabi sudah takbiratul ihram dan para sahabat pun sudah takbiratul ihram. Salat zuhur nih ya, salat zuhur udah ditegakkan, udah didirikan. Fayadhhabudz dzahib ilal baqi. Kemudian ada seseorang yang pergi ke Baqi. Fayaqdi hajatahu, dan dia membuang hajat di sana, buang hajat di sono. Baqi itu Baqi. Makam ya, berarti dekat makam situ ya ada tempat buang hajat. Nah, kayak dulu kita mungkin ya waktu kecil ya. Buang hajatnya kan di sawah tuh. Sawah di kali ya. Dulu. Jubluk. Lubang kecil. Dulu ya Allah, masa kecil dulu tuh ya Allah ya. Sekarang kan nyaman ya, bahkan kamar mandi WC itu lebih indah dari kamar tidur ya kan, masya Allah, nyaman banget gitu di situ. Lagi ini nih, aduh, masya Allah. Nggak bisa ketawa ngekal. Taib. Jadi orang ini pergi. Mungkin waktu itu orang udah di masjid gitu ya. Udah di masjid, udah ikut mau berjamaah. Tapi karena pingin banget buang hajat, maka dia keluar masjid lalu ke Baqi sana membuang hajatnya. Tsumma yatawaddo, setelah buang hajat selesai dia berwudu. Tsumma ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Masya Allah. Kemudian dia datang lagi ke masjid, ternyata Rasulullah masih di rakaat yang pertama, saking panjangnya. Masya Allah. Berarti berapa menit itu, Pak? Nah, buang hajat di sini wallahu alam adalah mungkin buang air besar ya, buang air kecil, bukan buang air kecil, buang air besar. Berarti kan enggak lama. Dan waktu itu kan tempatnya jauh. Mungkin sekarang deket ya, karena masjidnya kan melebar tuh, melebar. Kemudian kuburan Baqi juga melebar. Berarti kan deketan ya, dekat. Tapi dulu kan jauh banget. Dan kita pun demikian. Kita dulu waktu kecil nih, kemana gitu kan. Kalau sekarang kan deket banget gitu. Tapi dulu perasaan jauh banget. Kayak mau ke kutub. Kutub mana sono itu. Sekarang deket banget ya. Nah dulu berarti jauh gitu, jauh. Belum buang hajatnya. Kemudian pulang, wudu. Pulang. Terus wudu. Ke masjid, ternyata dia masih menjumpai rakaat pertama. Nah di sini menunjukkan bahwa rakaat yang pertama ini
lebih panjang ya, lebih panjang dari rakaat yang berikutnya, khususnya menjadi imam. Ya Allah, ini ke zaman sekarang kayak begini, yo nggak tahu, nggak bertahan lama itu sudah, nggak bertahan lama imamnya itu sudah, Masya Allah ya. Tapi itulah mereka menikmati gitu loh ya. Nabi itu betul-betul menikmati sholatnya. Begitu juga para sahabat menikmati sholat sepanjang apapun. Sholat itu nyaman gitu loh, nyaman karena iman mereka memang yang berbicara di sini, ya, iman. Tidak terasa panjang, tidak terasa lama, tidak terasa panjang padahal panjang sekali. Taib. Ini dalilnya yaitu dalil hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dan ini sekali lagi tidak hanya untuk para imam, yaitu untuk sholat yang sendiri ya, sholat sendiri. Tidak ada masalah sampai di sini ya, tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Ada di situ kan? Ada. Wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului imam. Ada 3 kondisi ya, ada 3 kondisi seorang makmum mengikuti imam. 2 yang haram, 1 yang disunahkan. Pertama adalah mendahului imam. Imam belum takbir, dia sudah takbir duluan. Imam belum rukuk, dia udah rukuk duluan. Itu hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua, memperlambat, apa sih namanya? Berlama-lama gitu loh. Imamnya udah bangkit dari ruku, dia baru ruku. Atau mungkin agak ringan sedikit, imamnya sudah mau bangkit dari ruku, dia baru ruku. Ini juga haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau imam sudah ganti posisi ke rukun berikutnya, sedangkan dia masih di rukun yang sebelumnya, maka itu bisa membatalkan sholat. Artinya misalnya dia masih membaca surat nih, imam udah ruku, kemudian bangkit tuh, imam udah bangkit, kemudian dia ruku, nah ini bisa saja batalin sholat. Bisa batalin sholat dia itu. Nah ini berarti kan berlama-lama ya, berlama-lama, dan ini pun dilarang. Ya meskipun kita belum selesai membaca surat atau ayat, ya sudah kita selesaikan ayat itu meskipun belum selesai ya kita selesaikan kemudian ikut imam. Bahkan Al-Fatihah saja belum selesai Al-Fatihahnya, tapi karena imam sudah ruku, wajib kita ruku. Bahkan belum sempat kita baca Al-Fatihah, imam ruku, wajib ikut ruku. Begitu ya. Masya Allah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah mutabaah, ini mengikuti. Nah ini wajib hukumnya, harus. Kalau yang pertama tadi apa? Mendahului tidak boleh, mengakhiri tidak boleh. Yang boleh dan dianjurkan mengikuti. Berarti mengikuti di sini ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu namanya mutaba'ah, dan itulah yang disunnahkan dan itulah yang dianjurkan, mengikuti. Berarti 2 yang dilarang, mendahului dan mengakhiri, dan yang 1 ini yang dianjurkan, mengikuti
Dan praktek mengikuti di sini adalah ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dan mengikuti. Berarti imam ruku Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Nah begitu, itulah sunnahnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Anas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Jelas di sini diikuti, bukan untuk didahului, bukan untuk diakhiri, tapi diikuti. Dan Nabi ingin menjelaskan bagaimana sih bentuk mengikuti ittiba itu. Beliau bersabda, fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, maka ikuti takbir. Berarti Allahu Akbar selesai, baru Allahu Akbar. Begitu. Wa idza sajada fasjudu. Jika imamnya sujud, sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza rafa'a farfa'u. Jika imamnya bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini Nabi menjelaskan kaidah umum yang pertama tadi. Imam jadi imam untuk diikuti. Kemudian Nabi mentafsil. Tafsil itu merinci bentuk mengikuti, contohnya kayak apa sih? Nah, kalau takbir ikut takbir, kalau sujud ikut sujud dan seterusnya. Kemudian hadis Abu Hurairah menjelaskan hukuman bagi orang yang mendahului imam, yaitu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ada Abu Hurairah yang sering kita dengar ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam." Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya sebelum imam? Au yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Maka Allah jadikan kepalanya kepala himar. Himar itu keledai. Ya, keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau Allah menjadikan mukanya muka himar. Kalau yang pertama tadi kepalanya berarti kepala persis himar, keledai. Kalau ini mukanya doang. Mukanya doang, muka himar. Ini ancaman nih. Ini kan ancaman jelas nih. Ancaman. Nah, kalau ancaman-ancaman yang mengerikan seperti ini menunjukkan perbuatan itu apa? Haram. Bahkan termasuk dosa besar. Ya. Karena apa? Karena di antara ciri dosa besar itu kan ada ancaman-ancaman seperti ini. Ya, ancaman-ancaman seperti ini. Ala kulli hal, apakah dosa besar atau dosa kecil, yang jelas itu hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, Masya Allah. Berarti kalau orang melakukan itu, di samping dia dapat pahala sholat, dia mendapat apa? Dosa. Kok bisa begitu? Ya bisa lah. Ya kayak orang yang sebenarnya dia mampu sholat berjamaah di masjid, tapi nggak jamaah, dia berdosa nggak? Berdosa. Di samping dia dapat pahala sholat, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban, yaitu sholat berjamaah di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apakah kalian nggak takut gitu loh, nanti kalau dia melakukan kayak gitu tuh akan dirubah kepalamu menjadi kepala keledai, atau mukanya muka keledai? Apa nggak takut? Ya takutlah. Ya kalau takut ya jangan begitu gitu loh. Ikuti gitu loh. Ikuti imam ya. Wallahu a'lam.
Sampai di sini tidak ada masalah insyaallah ya. Maka kewajiban kita mengikutinya. Kalau misalkan imamnya jalannya untuk maknina, apa kita dilarang mengakhiri? Tomaknina, definisi tomaknina adalah ketika seseorang sholat minimal telah meletakkan semua anggota tubuhnya pada posisinya. Atau misalnya ketika rukuk nih, dikatakan rukuk itu ketika imam atau orang yang sholat tersebut telah meletakkan semua anggota pada posisi rukuk. Berarti tangan sudah di lutut, kemudian kepala sudah lurus. Dan ada yang menambahkan minimal membaca bacaan yang wajib satu. Apa bacaan rukuk itu? Subhana rabbiyal azim satu. Itu sudah tomaknina. Berarti kalau kurang dari itu tidak tomaknina. Sedangkan tomaknina itu apanya sholat? Rukun dah? Rukun. Berarti kalau ditinggalkan sengaja batal sholatnya. Tapi wallahu alam tapi ada nggak imam nggak tomaknina itu? Ini terawih yang berapa itu? Terawih yang 20 berapa 3 sampai cuman 5 menit ya? Atau 4 menit? 4 menit. 7 menit ya 7 menit. Enggak tahu itu tomaknina ya enggak tomaknina jelas-jelas tidak tomaknina. Enggak tomaknina itu. Nah, sudah. Tiba-tiba min gitu padahal kapan ghairil maghdubi ya. Tiba-tiba min amin maksudnya gitu. Langsung rukuk. Ya wallahu alam ya. Kalau memang imam itu sudah tomaknina minimal tadi itu, ya sudah kita ikuti imam. Dan kita pun membaca cukupnya 1 kali baca ya sudah 1 kali baca. 1 kali subhana rabbiyal azim kemudian bangkit karena imamnya sudah bangkit. Maksudnya begini Ustaz, kita baca cuma dapat 1 kali, tapi itu pun udah mengakhirkan gerakan. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Karena satu bacaan itu telah memenuhi kewajiban. Kalau 2 monggo silakan. Kalau 3 sunnah ya. Kalau lebih dari 3 boleh nggak? Ya boleh. Bagus juga nggak? Bagus kan berarti kan lama dalam rukuk, lama dalam sujud. Ya, seperti itu. Atau misalnya menunggu imamnya kok lama gitu kan? Lama, ya sudah kita ulang-ulangi bacaan itu sampai 10 kali, 20 kali. Sampai 50 kali kok nggak bangkit-bangkit nih imam. Ini ngapain nih imam nih ya? Boleh nggak kita angkat sedikit? Kali-kali dia kabur gitu kan? Atau kali-kali dia pingsan kan begitu? Boleh nggak gitu? Boleh. Aman gitu kan? Boleh. Boleh, itu pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Dan Nabi lama gitu sujudnya. Lama gitu. Curiga ini ada yang curiga. Rasulullah kenapa ini? Hanya dia dongak begini sejenak gitu. Ternyata Nabi sedang dinaikin sama kalau tidak salah Hasan Husain ya. Nabi tidak mau bangkit dari sujud karena sedang dinaiki sama cucunya. Kalau tidak salah Hasan Husain itu. Setelah Hasan Husain selesai memenuhi hajatnya, baru beliau bangkit. Boleh berarti boleh karena dibutuhkan ya, dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan gimana? Ya tidak boleh berarti apa? Kok nggak boleh kenapa? Karena nambah gerakan. Berarti sujudnya berapa dalam 1 rakaat? 3. Harusnya kan 2, tapi dia 3 kali. Berarti bisa aja batal itu. Kalau sengaja. Tapi kalau ada kebutuhan insya Allah tidak masalah. Paham di sini ya? Taib. Wajib imam ini Ustaz.
Karena dapatin ketika imam takbir intiqalnya Allah barnya nggak ada. Itu gimana kita ngikutnya? Ketika tidak sami Allah. Ya dikira-kira aja. Panjang banget. Ya Allah, panjang ya. Ya dikira-kira saja. Kemungkinan sampai di situ. Ya udah. Tidak harus apa ya? Ya dikira-kira saja. Jangan terlalu takaluf ya, berlebih-lebihan. Jangan terlalu membebankan kan gitu. Jangan terlalu membebankan. Ya dikira-kira saja. Ya memang kadang-kadang imam itu barnya nggak kedengeran. Sami Allahnya juga demikian. Sami Allah. Nggak tahu diterusin hamidah atau cuman sami Allah. Sami Allah aja. Iya. Sami Allah gitu. Benar. Iya begitu. Barnya kadang-kadang cuman Allah saja. Allahu. Nggak tahu barnya itu diterusin akbarnya diterusin dengan sir atau nggak dibaca. Loh kalau nggak dibaca gimana? Ya sudah kita ikuti saja. Kalau dia berdosa salah ya ditanggung dia. Kalau benar ya kalau salah ya ditanggung dia kan begitu. Tapi kan kita wajib mengikuti. Dan mengikuti tadi itu ya kita kalau enggak terdengar barnya tadi ya dikira-kira saja. Ya dikira-kira saja. Insya Allah sampai situ ya sudah kita ikuti. Seperti itu ya wallah. Kita lanjutkan poin berikutnya. Man ahaqqu bil imamah. Nah, ini penting banget. Siapa yang berhak menjadi imam? Berarti ini kalau di situ nggak ada imam nih kita bareng-bareng kemana gitu ya, camping, ke gunung sono ya, mau jamaah nih. Nah, jamaah ini kan ya sudah. Siapa jadi imam nih? Oh dia karena ini. Monggo silakan. Termasuk juga ini tugasnya siapa? Pengurus masjid. Harus pandai-pandai memilih imam. Tentu sesuai dengan sunnah. Masya Allah ya. Berarti di sini masalah di sini adalah pertama kalau kita bareng-bareng nggak ada imam di situ, maka yang berhak menjadi imam adalah tadi ini berarti dia jadi imam. Berarti kalau kita nih jalan-jalan ya ke mana gitu, ke gunung ya, gunung mana Pak ini Pak? Semeru. Kan di sono sholat di kemah. Nah kan jamaah kita nih, siapa jadi imam nih? Wah siapa di sini? Wah beliau nih. Ini karena ini sesuai dengan ini tadi itu. Ya udah beliau yang menjadi imam. Tuh. Atau tadi kalau masjid berarti tugasnya pengurus masjid memilih imam siapa yang berhak menjadi imam. Tidak sembarangan karena ini kan berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat, kemakmuran masjid dan kaum muslimin, tidak ada yang disenangi tapi meskipun kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul pasti ada yang nggak senang juga kan? Ada nggak? Ada. Itu bukan termasuk bagian dari yang dicela oleh Allah dan Rasulnya tentang imam yang tidak disukai. Ya, kita sudah melaksanakan sunnah. Terus bacaannya bagus dan seterusnya pasti ada yang nggak seneng ya. Nah, ini bukan berarti imam ini dicela, bukan. Yang dimaksud imam yang dicela, yang tidak bagus adalah tadi itu bacaannya nggak bagus, muamalahnya juga nggak bagus, dalam menjalankan syariat juga suka ngerokok misalnya, ya gimana itu jadi imam, pantas jadi imam gitu? Ya enggak lah, ya. Taib akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Siapa yang berhak menjadi imam? Hadisnya hadis masyhur banget. Ingat-ingat hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma," orang yang berhak mengimami kaum, orang yang berhak mengimami suatu kaum, gitu Pak ya. Siapa mereka? Pertama, aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham tentang Al-Quran. Aqra'uhum di situ diartikan apa Pak? Yang paling apa? Yang paling mengerti. Berarti aqra' di situ diartikan mengerti. Aqra', aqra'uhum, aqra'uhum. Aqra' paham, kalau di situ mengerti, hum mereka. Itu kaum muslimin di masjid itu. Yaitu mereka yang paling mengerti tentang Al-Quran. Tapi mengerti di sini apa maksudnya? Mengerti di sini adalah banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Bagus bacaan berarti tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Nah, itu namanya aqra'. Banyak hafalan, yang paling banyak hafalan dan paling fasih dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi ini yang pertama. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bis sunnah. Kalau mereka itu sama, jadi ada dua orang nih, ternyata sama-sama aqra' nih. Ini aqra' sama, hafalannya sama, bacaannya sama. Mungkin dari pesantren yang sama ya Pak ya. Pesantren kan targetnya kan segitu, gurunya ya sama. Berarti kan sifat-sifat hurufnya sama. Sama. Gimana nih? Maka adalah fa'alamuhum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah. Sunnah di sini artinya fikih, mengerti tentang fikih, fikih solat atau fikih syariah yang lain. Khususnya fikih jadi imam. Nah ini. Dan biasanya dari dua orang ini biasanya itu bedanya di sini. Lebih alim, banyak ilmunya. Mana yang paling banyak ilmunya nih? Nah itu. Memang hafalannya sama, bagus. Bacaannya jangan tanya, dua-duanya sama nih. Ya sudah kalau gitu kita pilih mana yang paling banyak mengerti tentang sunnah. Hukum-hukum syariat, halal haram. Khususnya berkaitan dengan sholat. Ini penting juga nih. Kalau ngelihat makmumnya begini, saya harus begini. Gitu. Khususnya tentang misalnya begini, kalau dia salah apa yang dia lakukan? Kalau dia lupa apa yang dia lakukan? Kan harus tahu kan? Harus tahu. Ada yang ya Allah imam gak ngerti, udah dikasih tahu ini gak mau. Ya gak tahu, ada gak kayak gitu ya. Jadi yang mengerti tentang itu sholat, kalau lupa apa yang dia lakukan harus tahu. Nah siapa yang lebih paham nih, maka dialah yang menjadi imam. Hafalan hadis misalnya, mana lebih banyak hafalan hadisnya, pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang syariat, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat dan yang lainnya, maka dia yang lebih berhak. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka keduanya ini sama dalam sunnah, ilmunya sama ternyata nih, Masya Allah, sama ilmunya, maka dahulukan yang pertama kali hijrah. Yang pertama kali hijrah. Hijrah di sini maksudnya apa ya Pak? Ada yang mengatakan yang pertama hijrah itu yang pertama kali mengenal sunnah.
Atau mungkin yang pertama kali tinggal di situ ya. Kan perumahan baru tuh. Bisa aja gitu ya. Hijrah. Kemudian fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Apabila mereka sama dalam hijrah bareng nih, hijrahnya bareng. Fa aqdamuhum silman. Maka dahulukan apa itu? Yang masuk Islam. Yang masuk Islam duluan. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, tidak disebutkan yang lebih dahulu masuk Islam, tapi disebutkan yang paling tua. Di situ tidak disebutkan yang paling tua. Ternyata yang paling tua yang terakhir ternyata. Kriteria terakhir yang paling tua. Berarti yang pertama tadi apa? Yang mengerti tentang Al-Quran. Kalau sama, yang paling ngerti tentang sunnah, syariat. Kalau sama, pertama hijrah siapa? Kemudian yang keempat, pertama masuk Islam. Dalam riwayat lain disebutkan tidak Islam, yaitu tentang umur. Mana yang lebih tua? Itu yang dia yang berhak. Bukan yang paling tua duluan kriterianya. Masih muda itu. Masih muda, baru kemarin itu. Salah itu. Ya, yang pertama adalah tadi Al-Quran. Kalau dia memang berhak ya sudah silakan. Ternyata dalam hadis ini disebutkan yang paling tua usianya itu yang terakhir. Oh, kalau sama gimana? Usianya sama? Beda ini kali beda hari ya. Jamnya juga ya. Soalnya apa maghrib. Kayaknya kalau sudah itu mentok dah ya. Gak mungkin sama banget lah, gak mungkin lah ya. Ya. Kalau mungkin sampai mentok ya mungkin nih kali ya di undi gitu kali ya. Undi. Mungkin seperti itu. Kemudian sabda Nabi SAW, wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain yang ada di dalam kekuasaannya. Maksudnya apa ini? Kita tidak boleh menjadi imam di tempat yang di situ sudah ada imamnya. Meskipun kita ini lebih baik bacaan Qur'annya dari imam itu sendiri. Misalnya di sini sudah ada imam, saya datang ke sini, tetap beliau menjadi imam. Tetap beliau menjadi imam. Kenapa? Ya, karena beliau lebih faqih dalam bacaan Al-Quran. Tapi seandainya saya lebih faqih dari beliau, bacaannya, kemudian suaranya dan yang lainnya, pokoknya memenuhi yang pertama tadilah, tetap saya tidak boleh menjadi imam di situ. Karena di situ dalam kekuasaan beliau. Nah, nggak boleh. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasul. Dan kalau ini dilanggar, banyak kemudorotan di situ. Banyak kemudorotan di situ. Banyak pertikaian di situ. Banyak timbul kebencian, kedengkian dan seterusnya. Menimbulkan kemudorotan. Atau misalnya kita bertamu, ternyata di situ imam sholat di situ berjamaah di rumah itu. Yang berhak menjadi imam di situ siapa? Yang punya rumah itu. Meskipun kita lebih pandai dalam urusan ini, maka tetap kita serahkan kepada yang punya rumah. Gak boleh kita. Makanya di sini Nabi mengatakan wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Atau sebelumnya tadi ya, tidak boleh seseorang mengimami seseorang yang
di dalam yang ada di dalam kekuasaannya. Ya tadi itu, kalau sudah ada imam tetap di situ, jangan macem-macem jadi imam. Udah ngerasa udah dia belum pernah minum es, dia udah es, nyelonong ya sudah. Mentang-mentang habis dari mana gitu kan, pede banget pulang kampung tuh, langsung nyerobot. Dia tidak bisa seperti itu, nggak boleh seperti itu, ya. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, ya. Makanya ini juga dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian duduk di rumah seseorang di atas takrimatihi. Takrimatihi diartikan apa di situ? Tempat khusus, tempat duduk yang khusus bagi sahibul bait. Jangan duduk di situ kecuali mendapatkan izin dari tuan rumahnya. Biasanya ada ya, ruang tamu itu ada kursi khusus untuk sahibul baitnya. Kelihatan di situ, warnanya kelihatan, bentuknya kelihatan. Biasanya kursi goyang gitu Pak ya, kursi goyang gitu. Jangan macam-macam langsung duduk kursi goyang itu langsung di. Tangga sebelah sama pindahin kota kemarin. Kursi goyang. Kursi goyang. Ya ada kursi goyang ya dia. Iya. Sama pindahin ke musola. Nah, jadi jangan ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua ini adalah adab, sopan santun, etika, tata krama dalam Islam. Islam telah menunjukkan itu. Jangan duduk di kursi khusus sahibul bait kecuali mendapatkan izin darinya. Sebagaimana tadi itu imam, jangan langsung jadi imam kecuali dapat izin dari imam itu. Nah, imamnya ngerti nih, wah ini yang baru dari ini ya. Nah, langsung disuruh maju, mau silakan maju. Tapi jangan memulainya. Jangan memulainya kecuali dapat izin dari imam di situ. Ya. Udah selesai nih kayaknya, ini udah datang. Udah. Sampai di sini insya Allah gak ada masalah. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui nih, siapa yang berhak menjadi imam tuh. Pertama, yang mengerti tentang Al-Quran, bacaannya dan hafalannya. Kalau sama, yang mengerti tentang sunnah, mengerti tentang syariat, halal haram, ya halal haram. Kemudian yang ketiga, pertama kali hijrah. Yang ketiga, yang keempat, yang pertama masuk Islam. Dalam riwayat lain disebutkan yang paling tua. Dan sekali lagi ini kondisinya tadi itu, ketika tidak ada imam maka jamaah menyuruh dia, gitu ya. Dan juga untuk para pengurus masjid ya, memilih siapa yang mereka berhak menjadi imam. Kita lanjutkan poin berikutnya. Imamus Sabi. Anak kecil menjadi imam. Apa artinya itu? Iya betul ya. Imamnya seorang anak kecil. Sobi. Anak kecil. Boleh nggak? Boleh. Anak kecil SD jadi imam. Sedangkan makmumnya orang tua nih, pemuda-pemuda, tua-tua, anak kecil SD jadi imam. Boleh nggak itu? Berarti ini kan belum balik ya? Nah belum balik, boleh nggak? Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan ada jamaah, boleh nggak dia itu wanita ini, anak-anak nih? Begitu juga laki-laki. Ini khilaf para ulama ya di
ada perbedaan di kalangan para ulama tentang boleh dan tidaknya anak kecil menjadi imam. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, boleh. Dan sholat jamaahnya sah asalkan anak itu sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Mumayyiz atau mumayyiz? Mumayyiz itu udah balik belum? Belum balik kan? Belum balik, bukan belum balik. Belum balik. Belum. Iya belum balik kan? Belum balik. Dia itu mumayyiz. Mumayyiz itu orang anak-anak kecil yang udah tahu halal haram katanya kan ya, atau bukan halal haram ya, baik buruk, istilahnya kanan kiri lah. Anak itu udah tahu mana kanan mana kiri, mana malam mana siang, mana makanan mana, ya anak-anak kecil juga tahu makanan minuman, ngerti lah. Nah itu mumayyiz. Nah kalau dari sisi umur, para ulama berpendapat sekitar 7 tahun. 7 tahun berarti masuk SD ya? Iya SD itu. Masuk SD itu sudah bisa menjadi imam. Tentu kalau memenuhi syarat-syarat tadi itu. Paham tentang Al-Quran. Ngerti tentang Al-Quran. Apalannya banyak. Bacaannya bagus. Dan sekarang alhamdulillah ya. Anak-anak kita ini sudah kelihatan itu ya. Baru SD sudah bacaannya bagus. Banyak ya. Alhamdulillah. Itu kan membahagiakan kita nih kaum muslimin. Ya generasi-generasi muda kita ini Masya Allah tentang Quran itu hebatlah dibanding dengan kita dulu ya. Nah, kita tahunya sekarang, baru sekarang tahunnya nih. Ini ikhfa ini ya. Ini harus tebel, ini tipis. Baru sekarang tuh kemana aja dulu ya. Ya Allah. Tapi sekarang ini alhamdulillah ya Allah, anak-anak SD, TK aja itu sudah fasih, makhorijul hurufnya itu sudah bagus gitu. TK tuh. SD pun demikian, SMP, SMA ya Allah. Senang gitu kita, senang banget. Juga karena kita ini perhatian sama mereka ya. Guru-guru juga perhatian sama kita. Banyak pesantren, banyak sekolahan ya. Alhamdulillah itu membahagiakan kita kaum muslimin ya. Tapi dulu kayaknya ya tidak sebagus sekarang ya. Alhamdulillah. Ya karena kita dulu ya sekolah yang mau ke sekolah sono enggak juga apa-apa. Belajar ya belajar enggak juga apa-apa. Dulu yang penting lulus ya. Dulu. Aku termasuk yang ngomong juga ya. Pakai lulus. Masya Allah ya. Baru kita tahu, sadar sekarang ini. Kita butuh generasi-generasi yang jauh lebih baik daripada kita dulu waktu kecil. Dan itulah kewajiban kita ya. Maka wallahu alam, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, boleh ya, boleh seorang anak yang sudah mumayyiz umur 7 tahun kurang lebih menjadi imam. Tentu memenuhi syarat-syarat tadi itu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah an Amr bin Salamah, dari Amr bin Salamah qala, dia berkata, lamma kanat waqa'atu ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Ketika terjadi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Fathu Mekah tahun keberapa, Pak? 10 8 terus 6 8 ya, 8 tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu 8 kenabian. Tuh kan. Nah, Hijriah no. Hijriah. Kalau kenabian berarti belum hijrah.
Belum hijrah berarti masih di Mekah kan begitu. Nah, 8 Hijriah. Nah, ketika terjadi pembukaan kota Mekah, orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Kemudian wa badara abi qaumi bi islamihim, dan bapakku lebih mendahului kaumku dalam keislamannya. Berarti Salamahnya itu sudah masuk duluan gitu, sudah masuk duluan daripada kaumnya. Falamma qadima, ketika Salamah, yaitu ketika bapaknya ini datang kepada kaumnya, dia berkata, ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, sungguh aku datang kepada kalian ini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi kalian karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Salamah yang berkata. Salamah berkata, tentu Salamah ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Sallu salata kadza fi hini kadza. Salatlah demikian di waktu demikian. Berarti kan masih baru masuk Islam gitu loh ini mereka. Kebanyakan baru masuk Islam, berarti belum tahu tata cara sholat dan waktu-waktunya, nggak ngerti. Maka diajari oleh Salamah ini. Dan ini diceritakan oleh anaknya. Siapa tadi anaknya? Amr. Sallu, sholatlah kalian begini dan di waktu begini. Wa sallu kadza wa sallu salata kadza fi hini kadza. Sholatlah di begini dan di waktu begini. Berarti diajari sholat loh ya, tata cara seperti ini di waktu ini. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Apabila telah datang waktu sholat, maka hendaklah di antara kalian ada yang azan. Diajari azan, waktu azan, bagaimana sholat, waktu sholat diajari. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya tentang Al-Quran, yang paling ngerti tentang Al-Quran. Tentu ini perkataan Nabi SAW disampaikan oleh tadi itu Salamah. Kemudian Amr bercerita, fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Kemudian mereka saling toleh menoleh. Ini siapa yang berhak menjadi imam nih? Ternyata tidak ada orang yang paling banyak mengerti tentang Al-Quran kecuali aku, yaitu Amr tadi itu. Dari mana dia tahu tentang Al-Quran? Lamma kuntu atalaqqa minar rukban. Karena sebelumnya ya, aku pernah sedikit belajar pernah belajar dari orang-orang musafir. Rukban itu musafir dari kaum muslimin. Jadi mungkin kaum muslimin mampir di situ, dan disitulah Amr mempelajari Al-Quran. Setelah mereka tolak-toleh gak ada yang, siapa ini yang dari kita yang ngerti tentang paham Al-Quran, ngerti Quran. Ternyata mata-mata mereka tertuju kepadaku. Ini faqaddimuni, kemudian mereka mempersilahkanku untuk menjadi imam bagi mereka. Dan dia berkata begini, wa ana benu sittin aw sab'i sinin, dan waktu itu ternyata umurku baru 6 atau
7 tahun. Berarti umur mumayyiz. Dari ini jelas gamblang bahwa boleh anak kecil mumayyiz itu menjadi imam selama memenuhi persyaratan tadi itu. Loh, kan Nabi kan nggak tahu. Nabi tahu nggak kasus ini? Tahu nggak? Loh, boleh dan tidaknya itu kan Rasul yang merekomendasikan. Ternyata tidak disebutkan Nabi mengizinkan. Atau di situ tidak disebutkan Nabi ngelihat atau tahu. Ternyata tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada yang menceritakan kasus seperti ini. Ada. Dan Nabi tidak berkomentar. Dengan beliau tidak berkomentar menunjukkan apa? Boleh. Dah, alhamdulillah, boleh. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi di kita sih kayaknya sih berat ya itu ya Pak ya. Berat ya. Ya dalam rangka menjaga apa nih? Stabilitas ya. Kalau dikatakan boleh boleh ya, dikatakan boleh ya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua poin lagi nih penting untuk kita ketahui. Langsung saja kita bacakan poinnya aja ya, dalilnya nanti insyaallah. Apa itu? Iqtida'ul muftarid bil mutanaffil wa aksuhu. Bolehnya seorang orang yang sholat fardu berimam dengan orang yang sholat sunnah. Atau sebaliknya, boleh. Makmumnya sholat wajib, imamnya sholat sunnah, boleh. 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 Atau imamnya sholat sunnah, imamnya sholat wajib, boleh. Boleh nggak nih? Boleh jawabannya. Boleh. Sholat wajib, imamnya sholat sunnah. Atau sebaliknya. Atau misalnya lah, contoh aja kan ya. Datang ke masjid. Kita mau sholat wajib. Kemudian di situ ada orang yang sholat sunnah. Kita ikut di situ boleh? Boleh. Atau misalnya saya mau sedekah nih. Boleh. Artinya dia udah sholat wajib tapi menjadi imam untuk membantu saudaranya biar mendapatkan pahala jamaah. Boleh. Atau sebaliknya, antum udah sholat wajib ya, menjadi imam, berarti antum sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tadi udah ya? Belum tadi. Udah ya. Atau misalnya antum laki-laki ini sholat di masjid, pulang istrinya belum sholat. Duh, belum sholat bu? Belum. Nunggu jenengan. Saya ingin menjadi makmumnya Mas. Subhanallah. Oh ya gitu, ya udah. Kalau gitu tak imami gue. Nah, boleh. Padahal antum udah sholat wajib, boleh. Berarti antum sholat sunnah, istri sholat wajib, boleh. Atau sebaliknya, ya itu diperbolehkan. Dan hadisnya insya Allah kita baca di pertemuan akan datang insya Allah. Kemudian poin berikutnya, orang mukim bermakmum dengan musafir atau sebaliknya boleh. Antum sedang safar pulang kampung, mampir di masjid, berarti
Makmum imam di situ mukim nggak? Mukim dan antum musafir. Boleh, boleh. Atau sebaliknya di sini ada orang musafir datang ke sini, antum jadikan imam. Boleh? Boleh. Tapi yang musafir harus mengikuti imam. Musafir itu kan qashar tuh. Musafir kan qashar 2 rakaat. Kalau dia ikut imam, maka dia harus sempurna seperti imam, tidak boleh 2. Tidak boleh qashar. Paham nih ya? Paham. Nah, kita yang safar pulang kampung nih, mampir di masjid, ikut sholat zuhur, asar misalnya di situ, ya sudah 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Gitu. Tapi kalau imam safar, lagi musafir dia kan qashar ya? Qashar. Makmumnya gimana? Ikut qashar enggak? Ikut qashar. Ya ndak lah, mau mukim kok ikut qashar, enggak ada hubungannya. Terus gimana dong? Ya sudah, imamnya salam dulu 2 rakaat, makmumnya lanjut seperti masbuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau pulang biasanya kan dimuliakan nih, masya Allah, ini kan bisa pakai jubah ya. Di jalan lagi safar pakai jubah, pakai sorban, baju putih itu kan, waduh ini wali ini kayaknya ini. Monggo pak, ya kan. Ya sudah, antum bilangin, Pak, mohon maaf, saya musafir, maka saya qashar, saya 2 rakaat. Harus dikasih tahu, nanti kalau nggak dikasih tahu bubar ya, gimana ini? Wah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Ya kan harus dikasih tahu, saya musafir nih, saya sholat 2 rakaat qashar. Kasih tahu. Nanti kalau saya salam, bapak-bapak teruskan sholatnya, tambah 2 rakaat. Kalau 4 rakaat kan ya, tambah 4 rakaat sendiri-sendiri. 2 rakaat sendiri-sendiri. Selesai, alhamdulillah. Begitu ya. Nah, itu kesimpulan dari poin-poin ini. Wallahu a'lam bishawab. Untuk dalil-dalilnya akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup banyak ya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jamaah ini. Tidak sesimpel yang kita bayangin ya, ternyata masalah ini ya Allah. Ternyata banyak ya masalah-masalah yang harus diketahui oleh kaum muslimin tentang sholat berjamaah ini. Padahal yang kelihatannya ya sholat-sholat aja Pak ya. Datang sholat pulang kan gitu. Ternyata ilmunya luar biasa banyak sekali. Dan itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Mengenai bacaan bisa memanjangkan rakaat pertama dan kedua, itu yang lebih utama panjang pertama kedua atau urutan suratnya lebih utamanya? Boleh dua-duanya. Misalnya beda surat ya monggo, berarti surat yang lebih panjang pertama, surat yang kedua yang lebih pendek, kan begitu aja. Kalau ayat satu surat dibagi 2. Ya, bagian pertama di rakaat yang pertama, bagian kedua di rakaat yang kedua. Berarti kita pilih, kita baca di rakaat yang pertama ayatnya lebih panjang. Berarti misalnya 50 ayat. 50 ayat misalnya ya. Berarti rakaat pertama berapa ayat? 30 ya, 30. Sisanya di rakaat yang kedua. Itu aja sudah. Ya. Wallahu a'lam. Urutan surat misalkan ayat pertama misalkan surat itu dari kelas. Oh iya, masya Allah. Kan dulu kan apalah Iya. lebih utama panjang pendeknya atau urutannya lebih utamanya? Wallahu a'lam lebih dua-duanya lebih utama.
panjang pendek dan lebih utama urut. Karena para ulama berbicara tentang boleh tidak dari belakang ke depan. Ya kan? Misalnya dari rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Nah, itu dibicarakan oleh para ulama. Nah, kalau namanya dibicarakan berarti kan ada sesuatu yang boleh enggak kan gitu. Pada asalnya boleh enggak sih? Boleh, pada asalnya boleh, insya Allah boleh. Tapi kan kita mencari yang lebih utama. Maka wallahu alam lebih utama adalah diurutkan. Di samping kita perhatikan mana yang lebih panjang, lebih pendek, juga memperhatikan urutannya. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Udah nggak ada lagi pertanyaan ya? Baik. Nah, fadhil silakan. Satu lagi. Kan saya kadang suka jadi imam gitu ya sama rekan kerja. Alhamdulillah. Kan, tapi kadang teman kerja itu gerakannya cepat, jadi kita mau ruku, dia ikut ruku, jadi saya was-was dia nih mendahului saya gitu kan. Itu gimana sikap kita baiknya? Antum ngelihat ya di belakang ya. Masya Allah. Kalau Rasul sih oke. Kalau Rasul itu di antara keistimewaan Rasul itu beliau melihat para sahabat yang ada di belakang, sedangkan beliau sedang sholat. Ini mukjizat ya. Ini kekhususan Nabi SAW. Ini apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat itu diketahui oleh Nabi SAW. Makanya sering kita jumpai hadis tentang kenapa tadi kau melakukan ini, kenapa tadi kau melakukan itu, kan gitu. Berarti selama ini Nabi tahu, iya Nabi tahu. Dan ini kekhususan. Taib teruskan. Jadi kadang karena kalau berdua nih kan Iya. sampingan sampingan, jadi kita mau ruku dia duluan, jadi hampir mendekati gitu. Iya ya. Karena kita sujud kan kelihatan bayangannya Iya. kepala kita hampir nempel juga. Taib. Wallahu alam bisawab. Iya kadang-kadang kita merasakan itu. Ini tentu mereka nggak paham ya. Makmumnya nggak paham tentang fikih berjamaah ini. Maka kewajiban antum laksanakan apa yang menjadi kewajiban antum sebagai imam. Itu aja yang pertama. Yang kedua kalau bisa antum ngasih tahu mereka ya kasih tahu lah. Kalau nggak mampu ya sudah, gimana lagi. Tapi usahakan mampu. Karena antum kan sudah ditunjuk jadi imam, berarti seakan-akan mereka sudah tahu bahwa antum itu yang paling mahir, yang paling faqih dalam masalah sholat, dalam urusan agama. Otomatis antum punya sedikit power gitu ya. Power untuk mendesain mereka. untuk mengatur mereka gitu loh. Ingetin. Ya ingetin, jangan dibiarkan saja karena antum imam, pemimpin. Ya, memang tidak hanya nanti akan disebutkan. Kita kan sebelum takbiratul imam kan ngatur soft dulu kan ya. Nah, termasuk kalau memang antum tahu kebiasaan mereka itu seperti itu, ya antum kasih tahu aja. Antum kasih tahu saja. Semampu antum tentu ya. Kalau antum sekali dua kali sudah menyampaikan dan masih tetap seperti itu ya sudah. Antum kan hanya menyampaikan saja kan. Menyampaikan. Tapi tetap antum berusaha untuk menjadikan kaum muslimin makmum antum tadi itu ya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Usahakan itu ya, usahakan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jika kita maju sendiri gitu jadi imam? Tanpa disuruh ya. Iya, tanpa disuruh gitu. Kalau untuk kemaslahatan bersama dan antum yakin bahwa antumlah yang paling baik bacaannya daripada yang lain, monggo silakan. Daripada nanti maju yang orang nggak jelas, bikin hati was-was, dongkol dan dikhawatirkan mengurangi pahala sholat. Tidak apa-apa, antum maju saja. Karena untuk kemaslahatan, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk dipuji, enggak, tapi untuk kebaikan bersama. Karena saya yakin saya yang paling bagus bacaannya daripada teman-teman. Karena antum kan sudah bergaul sama mereka kan ya, bergaul sama mereka dan tahu fulan ini kurang. Dan anak yang paling, anak udah ikut tahsin misalnya kan,
ikut tahsin baca, kemudian hafalan saya juga sudah lumayan. Sudah, ini bukan masalahnya tawadhu, bukan. Ini sudah bukan urusan enak, gak enak, bukan urusan tawadhu, enggak. Ini untuk kebersamaan, ya, untuk kebaikan semuanya. Karena di situ tidak ada imamnya kan. Kecuali kalau sudah ditentukan, nggak boleh kita kan tadi. Kalau tidak ada imam tetapnya di situ dan kita yakin bisa, silakan maju. Dan itu bukan sombong, bukan riya, bukan sum'ah, insyaallah taala, karena itu untuk kebaikan bersama dan dalam rangka kekhusyuan bersama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.